Gimana kalau saya bilang, waktu itu bisa berjalan lebih lambat? Atau ruang itu bisa menyusut? Wah, kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi ini adalah inti dari salah satu gagasan paling gila dan revolusioner dalam sejarah manusia. Teori relativitas khusus Einstein. Nah, kali ini yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi gini. Selama ratusan tahun, kita semua nyaman banget hidup di dunianya Isaac Newton. Di dunia itu, ruang itu kayak panggung teater yang kaku, nggak akan berubah. Dan waktu? Waktu itu seperti jam raksasa universal. Detaknya sama persis buat semua orang dimanapun mereka berada. Semuanya rapi, teratur, dan bisa ditebak. Enak kan? Tapi, ternyata ada satu fakta kecil yang bandel banget. Satu fakta aneh tentang alam semesta kita yang, ya, sama sekali nggak cocok sama gambaran sempurna itu. Dan anomali kecil inilah yang bakal meruntuhkan semua yang kita kira kita tahu. Fakta ini, teman-teman, bikin geger dunia ilmiah. Bisa dibilang ini skandal besar yang seolah-olah mengadu domba dua pilar utama fisika, hukum gerak melawan hukum cahaya. Gini logikanya Newton, dan ini masuk akal banget. Kecepatan itu relatif. Kalau Anda lagi di jalan tol, terus nyalip mobil, mobil itu kan kelihatannya jadi lebih lambat dari sudut pandang Anda. Simpel kan? Nah, tapi cahaya ini beda. Cahaya itu sombong. Eksperimen berkali-kali nunjukin, secepat apapun Anda ngejar cahaya, pakai roket sekalipun, cahaya itu bakal tetap melesat ngejauhin Anda dengan kecepatan yang sama persis. Dia nggak mau ngalah, nggak mau melambat buat siapapun. Jelas ini bikin para fisikawan pusing 7 keliling. Aturan mana yang benar? Nah, di tengah kebingungan ini muncullah seorang pegawai kantor paten yang masih muda, namanya Albert Einstein di tahun 1905. Dan dia nggak coba-coba nambal aturan lama. Nggak, dia datang dan bilang, gimana kalau kita buang aja aturan lama dan ganti dengan 2 aturan baru yang super radikal. Oke, aturan pertama, prinsip relativitas. Intinya gini, hukum fisika itu berlaku sama buat semua orang selama mereka bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya, kalau Anda lempar koin di dalam kereta yang jalannya mulus banget, koin itu bakal jatuh lurus ke bawah, sama persis kayak kalau Anda lagi berdiri diam di peron stasiun. Nggak ada yang namanya pusat alam semesta yang spesial. Nah, aturan kedua, ini dia yang benar-benar mengubah permainan. Kecepatan cahaya itu konstan dan mutlak. Nggak peduli Anda lagi lari, naik mobil, atau naik pesawat jet super cepat. Nggak peduli juga sumber cahayanya lagi mendekat atau menjauh. Saat Anda ukur kecepatan cahaya, angkanya akan selalu sama. Inilah satu-satunya aturan kecepatan yang nggak bisa ditawar-tawar di alam semesta. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Kalau kecepatan cahaya itu harga mati, nggak bisa diubah, berarti ada sesuatu yang lain yang harus mengalah, yang harus fleksibel. Dan sesuatu itu ternyata adalah konsep kita tentang ruang dan waktu itu sendiri. Betul sekali. Kalau kecepatan cahaya nggak bisa berubah, berarti ruang dan waktulah yang harus bisa melar, menyusut, dan melentur. Nah, disinilah semuanya jadi aneh. Siap-siap ya, kita lihat konsekuensi gilanya. Oke, biar gampang ngebayangin gimana waktu bisa melentur, kita coba pakai eksperimen pikiran. Bayangin kita punya jam cahaya. Gampang kok. 1 tik dari jam ini adalah waktu yang dibutuhkan seberkas cahaya buat bolak-balik antara 2 cermin. Kalau jamnya diam, bareng sama kita, perjalanannya simpel banget. Cahayanya cuma mantul lurus ke atas, terus lurus ke bawah. Tik, tok, tik, tok. Jalurnya pendek, langsung, dan detak waktunya cepat. Tapi sekarang kita lihat dari sudut pandang kita yang diam, sementara jamnya melesat kencang. Cahaya di dalam jam itu kan harus ngejar cermin atas yang juga lagi bergerak. Jadi lintasannya nggak lagi lurus atas bawah, tapi jadi diagonal, lebih panjang. Nah, ingat aturan nomor 2. Kecepatan cahaya nggak bisa nambah. Jadi untuk menempuh jarak yang lebih jauh dengan kecepatan yang sama, butuh apa? Ya, butuh waktu lebih lama. Artinya, TikTok dari jam yang bergerak itu bagi kita jadi lebih lambat. Waktu untuk jam itu benar-benar berjalan lebih lambat. Dan keanehannya nggak berhenti di waktu loh. Ruang juga harus ikut berkorban. Supaya kecepatan cahaya tetap konstan buat semua orang, alam semesta punya trik lain. Objek yang bergerak sangat cepat bakal kelihatan lebih pendek atau menyusut di arah gerakannya. Jadi, pesawat ruang angkasa yang melesat itu bukan cuma jamnya yang melambat, tapi dari luar, pesawatnya juga kelihatan lebih gepeng. Ini juga merusak total ide kita tentang sekarang atau bersamaan. Bayangin ya, ada lampu persis di tengah gerbong kereta. Dinyalain,
Buat orang di dalam kereta, cahayanya bakal sampai di dinding depan dan belakang di waktu yang sama. Jelas kan? Tapi, buat kita yang lihat dari stasiun, ceritanya beda. Dinding belakang kereta itu kan bergerak mendekati sumber cahaya, sementara dinding depan menjauhi. Jadi, dari sudut pandang kita, cahaya bakal sampai di dinding belakang duluan. Gila kan? Apa yang serentak buat satu orang, ternyata nggak serentak buat orang lain. Semua efek aneh soal ruang dan waktu yang melentur ini akhirnya menuntun Einstein ke sebuah kesimpulan yang, wow, mungkin jadi penemuannya yang paling dahsyat. Sebuah hubungan rahasia antara materi dan energi. Dan inilah dia, mungkin persamaan fisika paling ikonik, paling terkenal sepanjang masa, puncak dari teori relativitas khusus. Energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. E sama dengan mc kuadrat. Kedengarannya simple, tapi ini bukan sekedar rumus. Ini adalah sebuah pengungkapan. Massa dan energi itu sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Massa itu energi yang tertidur atau terkunci. Dan karena C kuadrat, kecepatan cahaya dikali kecepatan cahaya lagi, itu angkanya gede banget. Artinya, sejumlah kecil massa saja menyimpan potensi energi yang luar biasa dahsyat. Jadi coba pikirin gini. Semua materi di sekitar kita, meja ini, tangan Anda, semuanya, pada dasarnya adalah energi yang dipadatkan, energi yang seolah dibekukan. Setiap benda adalah waduk energi raksasa. Inilah rahasia di balik kenapa matahari bisa bersinar begitu panas dan juga sumber kekuatan dari energi nuklir. Oke, semua ini keren, tapi apa artinya buat kita? Gimana cara kita membayangkannya secara nyata? Nah, ada satu cerita klasik yang bisa bantu kita paham, paradoks si kembar. Bayangin ada anak kembar, namanya Rama dan Shinta. Umurnya sama-sama 20 tahun. Rama jadi astronot pergi keluar angkasa dengan roket super cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Shinta tinggal di bumi. Buat Rama di dalam roket, perjalanannya mungkin terasa, katakanlah 10 tahun, dia balik ke bumi pas umurnya 30. Tapi, karena waktu berjalan jauh lebih lambat buat dia yang bergerak sepercepat, pas dia mendarat, dia kaget. Shinta, saudari kembarnya, ternyata sudah jadi nenek-nenek berumur 80 tahun. Ini bukan fiksi, ini konsekuensi nyata dari relativitas. Pengalaman mereka tentang waktu benar-benar berbeda. Jadi, apa inti dari semua ini? Pelajaran terbesarnya adalah, tidak ada yang namanya sudut pandang tunggal yang paling benar atau absolut. Realitas yang kita lihat, panjangnya benda, cepatnya waktu berlalu, bahkan apa yang terjadi sekarang, semuanya bergantung pada kerangka acuan kita, pada gerakan kita. Ruang dan waktu itu bukan dua hal terpisah, tapi satu jalinan kain yang disebut ruang waktu. Dan realitas kita, ya, ditentukan oleh cara kita bergerak di dalam jalinan itu. Pada akhirnya, teori Einstein ini nggak cuma mengubah fisika. Ia memaksa kita buat bertanya, bukan cuma soal alam semesta, tapi juga soal hidup. Kalau segala sesuatu itu relatif, maka saat kita melihat dunia di sekitar kita, saat kita menilai sesuatu, kita harus sadar dan bertanya, dari sudut pandang mana kita sebenarnya melihatnya?